رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah segala macam bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan di hari Kamis atau tepatnya di hari malam Jumat ini ya. Di lebar yang ke malam ke-18 Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Pendengar siang, bincang Ramadan akan hadir menemani Anda hingga nanti usai menjelang pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, bincang Ramadan malam hari ini salam tidak sendiri karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah senantiasa setia untuk menemani kita di malam-malam Ramadan dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Beliau adalah yang mulia Haji Zainul Arifin Zaid yang lebih kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah berkat doa panjenengan sedaya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar siang, untuk mempersingkat waktu mari kita sejenak kita simak pemaparan dari narasumber kita. Moga Gus. Terima kasih Mas Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Radio Abdalenta dimanapun Anda berada, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-18 bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang dipenuhi rahmat, ampunan dan keberkahan. Karena itu raih semua kemuliaan yang diselipkan Allah di dalam bulan Ramadan, rahmat, ampunan, berkah ini dibuka selebar-lebarnya. Yang malam hari ini kita sudah lebih dari separuh melewati bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Lebih istimewa lagi malam hari ini kita berada di malam, salah satu malam yang paling utama di antara malam-malam dalam satu tahun, yakni malam Jumat. Sebagaimana kita tahu, Nabi pernah menyampaikan di dalam sabdanya, disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi, khamsul layaliya la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang berdoa di dalamnya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah Lailatul Jumat, wa Lailatul Asyura, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, wa Lailatul Idaini Al-Fitri wa Idul Adha. 5 malam itu adalah malam Jumat, malam 10 Muharram, malam Nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Malam Jumat ini malam istimewa, malam yang dikhususkan sampai di dalam sabda Nabi, beberapa sabdanya yang dianjurkan adalah ketika mendapati malam Jumat atau hari Jumat, perbanyak berselawat kepada aku. Ini mungkin amalan yang bisa kita lakukan di malam Jumat. Selain doa yang dipanjatkan tidak akan ditolak, begitu juga di bulan Ramadan.
Ramadan wa du'a'uhu mustajabun. Doa orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak akan ditolak, artinya mustajab. Ramadan ini bulan yang setiap malam Allah memanggil kepada hambanya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'utiyahu, hal min ta'ibin fa'atubu. Siapa yang bertaubat, saya terima taubat. Siapa yang minta ampun, saya ampuni. Siapa yang meminta, aku beri apa yang ambil. Itu sepanjang malam sampai terbitnya fajar. Karena itu hal-hal yang perlu kita lakukan di malam Jumat, lebih juga istimewa di bulan Ramadan ini. Selain memperbanyak menghidupkan malam dengan ibadah, perbanyak membaca selawat dan berdoa, mohon kepada Allah. Dan sebaik-baik permohonan adalah meminta dimaafkan semua kesalahan, diberikan keselamatan dari keburukan dunia dan keburukan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat, ada satu hadis, man shalla alayya yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah mi'ata marrah ghafarallahu lahu khati'ata samanina sana. Siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat atau malam Jumat sebanyak 100 kali, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia selama 80 tahun lamanya. Ini hanya satu hadis saja. Ini menunjukkan betapa besar berselawat di hari Jumat atau malam Jumat. Karena itu saudaraku yang seiman dimanapun Anda berada, Ramadan yang terus berlalu, yang sekarang tinggal menyisakan 13 hari atau 12 hari. Mari kita manfaatkan dengan menambah intensitas ibadah kita, intensitas amal soleh kita. Yang diutamakan adalah membaca Al-Quran, membaca selawat, dan tentu saja banyak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan segala kemuliaan dan keberkahan yang ada di dalam Ramadan kepada kita semua. Ramadan Karim, Ramadan berkah. Semoga kemuliaan yang disebut Ramadan yang mulia, Ramadan berkah, itu Allah turunkan kepada kita semua. Dan memang bukan hanya di dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, orang yang berakal sehat dia harus sibuk. Yang paling utama kesibukannya adalah mencari bekal untuk kehidupan di alam yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Apa yang perlu kita persiapkan selain ilmu yang bermanfaat adalah beribadah dan beramal soleh sampai kita meninggal dunia. Seperti yang Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadah kepada Allah sampai datang kepada kalian kematian.
Begitu juga mencari ilmu. Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu, cari ilmu sejak lahir sampai mati. Nabi Daud pun diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterangkan oleh Imam Nawawi. Nabi Daud mengatakan ukhiya fi zaburi haqqun alal akil alla yastaghila illa fi salasin. Wajib diwahyukan, telah diwahyukan kepada saya di dalam kitab Zabur, yaitu suatu keterangan wajib bagi orang yang berakal. Allah yastaghila, dia tidak sibuk illa fi salasin, kecuali sibuk di dalam 3 perkara. Tazawudun lima'atin, yang pertama sibuk berbekal untuk aili akhirati, tempat kita kembali pada akhirnya, yaitu menuju alam yang kekal abadi. Apa itu? Berbekal ilmu, berbekal ibadah, dan berbekal amal saleh. Yang kedua, wa mu'natun lima'ashin, mencari biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita. Kalau kita tidak ada biaya untuk memenuhi kebutuhan kita, agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Artinya, selain kita tidak menjadi beban, agar kita bisa meringankan beban orang lain. Yang ketiga adalah wa talabu ladzatin fi halalin, mencari kenikmatan di dalam perkara yang dihalalkan. Jadi 3 hal ini yang wajib disibukkan oleh orang yang berakal. Kalau orang berakal tidak sibuk dalam 3 hal ini, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang berakal. Sibukan orang yang berakal yang paling utama adalah mencari bekal untuk kehidupan di akhirat, mencari biaya untuk memenuhi kebutuhan sendiri agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Yang ketiga, menikmati nikmat Allah dengan jalan yang dihalalkan oleh Allah. Itu bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Kita kalau bisa memberi buka puasa, meringankan orang lain, memberi kebutuhan-kebutuhan yang orang lain membutuhkan, ya kita bisa menikmati nikmat-nikmat Allah. Namun orang yang berakal tidak hanya menikmati kenikmatan Allah, tapi juga dengan jalan yang benar. Ini orang yang berakal sehat. Wajar manusia menginginkan nikmat, tapi caranya harus benar. Wajar manusia itu tidak mengandalkan orang lain, tidak menjadi beban orang lain. Maka dia harus memenuhi kebutuhannya sendiri lewat usaha dengan jalan yang benar. Wajar dan memang semestinya manusia ini harus mempersiapkan bekal menuju saatnya kita dipanggil pulang kepada Allah. Karena setiap perjalanan pasti ada ujungnya, dan ujung itu adalah kematian. Ini dikatakan Nabi, inna likulli sa'in ghayatan wa ghayatu ibni adam al-maut wa alaikum bizikrillah fa innahu yusahilukum indal maut wa yurghibukum fil akhirah.
Setiap orang yang melakukan perjalanan itu pasti ada puncaknya. Dan puncak perjalanan manusia adalah kematian. Wa'alaikum, dan Nabi melanjutkan, rutinkan, dawamkan bizikrillah, zikir kepada Allah. Ingat kepada, jangan hanya berzikir ini wiritan, tidak, tapi lakukan ibadah, lakukan amal soleh. Ini zikir jangan diartikan sempit. Sholat itu juga zikir, wa aqimis sholata li dzikri. Puasa itu zikir, amal soleh zikir, ibadah zikir. Rutinkan amal soleh, beribadah pada Allah. Fa innahu yusahilukum indal maut. Yang demikian itu akan meringankan kamu ketika kamu akan berpindah ke alam yang abadi. Itu saat sakaratul maut. Wa yurghibukum fil akhirah, dan hal itu akan menjadikan kamu senang, bahagia nanti di akhirat. Inilah saatnya kamu peluang kans terbesar terbuka lebar di dalam bulan Ramadan, terlebih di bagian yang terakhir. Mudah-mudahan Allah masih memberikan semangat yang tinggi kepada kita, kekuatan, diberikan pertolongan. Tentu saja Allah singkirkan halangan-halangan yang menjadikan kita tidak bisa memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Mudah-mudahan kita semua selalu diiringi rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, berkasih demikian tadi pemaparan singkat dari narasumber kita tentang founder bagaimana kita bersikap dan menjalankan hidup di kehidupan dunia untuk mempersiapkan sebagai bekal untuk hidup di masa yang akan datang, artinya di yaumil akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik, pendengarnya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa berikan di nomor 0895 32775 7755. Kembali bincang Ramadan akan kita lanjutkan setelah satu tembak berikut. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Berdeta, Suara Syiar Islam Anda.